Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, anak-anak kami sekolah minggu, para remaja, remaja dan naposo yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pimpinan beserta seluruh anggota majelis Gereja HKBP Resort Harapan Baru, Distrik 19 Bekasi, mengucapkan selamat hari Minggu. Dalam situasi masa wabah pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi sampai saat ini, telah mengakibatkan keterbatasan kita untuk dapat bersama-sama beribadah di gereja. Namun, melalui kemajuan teknologi, hal tersebut tidak menjadi penghambat bagi kita untuk dapat bersama-sama bersekutu memuji, memuja, serta mendengarkan firman-Nya di rumah kita masing-masing melalui media yang dapat kita manfaatkan kegunaannya pada saat ini. Marilah kita senantiasa selalu berdoa, kiranya wabah yang sedang melanda negeri kita dan negara lainnya Tuhan pulihkan, sehingga kita dapat kembali hidup normal, beraktivitas baik bekerja, bersosial, dan beribadah di gereja seperti hari-hari sebelum wabah ini terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini dinamakan Minggu pertama Trinitatis dengan topik Jauhilah Ketamakan. Jemaat yang berbahagia, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai acara ibadah dengan memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 dan 2. Kudus, kudus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 20 ayat 1 dan 2. Ya Yesus Tuhan kami. Dengarlah hukum Tuhan ke-9 dan ke-10. Hukum Tuhan ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 1 dan 2. Betapa agung kasih-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini ya Tuhan Yesus Kristus.
Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati, dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1 dan 3. Mengikut Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari kitab Amsal 22 ayat 22 sampai dengan 29. Kita membacanya secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama,
yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 724 ayat 1 dan 4. Tuhan pakai hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 754 ayat 2 dan 5. Berlimpah sukacita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, jemaat Tuhan, kaum bapak, kaum ibu, remaja, naposo, pra-remaja, dan juga anak sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah minggu hari ini yaitu dari kitab Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Mari kita baca secara bergantian. Kami yang pertama. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudaraku, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri,
jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, minggu kita adalah minggu pertama setelah Trinitatis, dengan topik minggu kita, jauhilah ketamakan, atau dalam bahasa Batak, pasidingma ha mokuso. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup kita ini siapa sih tidak mau kaya? Pasti semuanya kita ingin menjadi orang kaya. Ya, kaya artinya banyak harta, banyak rumah, banyak mobil, banyak uang, emas berlian, dan banyak juga tas. Ya, saya pikir tas juga boleh bagi ibu-ibu sekalian. Pasti suka sekali kalau banyak tasnya. Ada tas ke pesta, ke gereja dengan harga yang mahal. Pasti senang dan bangga. Dan banyak mobil, dan semuanya itu pokoknya serba wow. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ada istilah knowing enough. Artinya belajar rasa cukup. Nah, Pengkhotbah 5 ayat 9 mengatakan, siapa mencintai uang tidak puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh sebab itu, masih banyak orang percaya, orang Kristen di dalam kehidupannya sudah kaya. Kita katakan dulu uangnya sudah ada 1 miliar. Tapi dia selalu maunya bertambah kekayaan itu. Umpamanya 100 miliar, dan maunya masih lebih lagi, bukan hanya 1 miliar, maunya 1 triliun, dan sampai dia mempunyai uang yang banyak. Jadi artinya saudaraku yang kekasih, dia pingin kekayaan yang sudah ada itu, dia maunya membuat semakin kaya dan berlebih lagi dan berlebih lagi. Nah, sehingga saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, cinta uang itu menjadi jatuh kepada keserakahan. Orang-orang yang cinta akan uang dalam hidupnya senantiasa diukur dengan uang. Dia akan berteman dengan orang yang ada kekayaannya atau diukur dengan uang. Sehingga diukur dengan uang, baik berteman, baik menantunya, baik juga pacarnya, selalu diukur dengan uang. Nah, itu adalah orang-orang yang senantiasa di dalam keserakahan atau ketamakan. Itu disebut pleonesia. Nah, saya tanya dulu kita, apakah ada orang sudah kaya lalu mereka berhenti? Saya pikir tidak ada. Orang kaya yang lebih itu selalu dia pingin lebih daripada kekayaannya itu, dan dia selalu mencari kekayaan itu dan lebih lagi, dan dia akan menambahkan lagi lebih lagi kekayaan yang dia akan raih. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada istilah mengatakan knowing enough. Itu dikatakan tadi, belajar rasa cukup. Rasa cukup itu adalah anugerah berkat Tuhan. Kalau sudah ada di dalam hidup kita itu, knowing enough itu, ada makanan, ada kesehatan, ada pakaian, ada rumah tinggal,
ada pekerjaan dan pendidikan. Itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Kita sudah bersyukur akan hal itu. Itu namanya knowing enough. Kita tidak mau pleonesia. Kita tidak mau yaitu ketamakan tadi. Oke saudaraku yang kasih, kita kembali kepada firman Tuhan ini. Back to the Bible, back to the Gospel. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Artinya apa saudaraku yang kasih? Umat Tuhan, anak-anak Allah, orang percaya itu kepada Yesus harus waspada. Artinya jangan sampai kita jatuh kepada pleonesia. Jangan sampai kita jatuh kepada ketamakan. Kenapa? Karena Yesus tidak suka melihat pengikutnya jatuh pada pleonesia. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang pleonesia itu? Kata Yesus dalam perumpamaannya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Apakah yang harus kuperbuat sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan hasilnya? Lalu ia merombak lumbung-lumbungnya dan mendirikan lebih besar, dan menyimpan hasil segala gandum dan barang-barangnya. Senanglah hatinya, bisa makan dan minum, bisa beristirahat selama bertahun-tahun. Tetapi Yesus berkata, hai engkau orang bodoh, jika nyawamu diambil malam ini, untuk siapakah itu kau sediakan? Sehingga Yesus menyimpulkan, demikianlah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya, pleonesia tidak ada artinya. Lebih baik kita knowing enough. Maksudnya mensyukuri pemberian Allah yang secukupnya itu. Itulah yang benar dan tepat, agar tidak jatuh pada ketamakan. Doa Bapa kami jelas di sana dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi mencukupkan yang ada. Tidak ada dikatakan di sana berilah kami hari ini makanan yang berlimpah-limpah. Enggak. Secukupnya, yaitu diberikan kepada kita. Oleh sebab itu janganlah kita khawatir saudaraku yang kekasih, tidak makan dan tidak minum, karena tidak ada harta. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 12 ayat 24, burung-burung gagak tidak menabur dan menuai, tidak mempunyai gudang dan lumbung, namun diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Bahasa Batak mengatakan, bidung siga namar tonga-tonga langit disarihon de bata lemah hitau. Saudaraku yang kekasih, namun kita harus jauhkan pleonesia, harus kita jauhkan ketamakan itu, karena itu akan membuat kita haus untuk memiliki. Lebih banyak kehausan di dalam hidupnya, haus akan harta kekayaan, haus yang berlimpah-limpah. Sudah dia dapat harta yang berlimpah, tapi masih haus mau lagi harta yang berlimpah, masih haus lagi untuk harta yang berlimpah. Seperti lintah. Kalau kita lihat lintah di sungai atau di sawah, lintah akan memakan darah dan dia sudah kenyang, tapi maunya lagi
makan darah lagi, maunya lagi makan darah lagi. Apa yang terjadi? Dia sudah gemuk, tapi pada akhirnya pecah dan dia mati. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa kelemahan atau kekurangan orang kaya yang tamat tadi? Dia tidak merasa puas, selalu haus akan harta. Maunya lebih lagi. Sudah lebih lagi, ya maunya lebih lagi. Tapi itulah dia lupa. Tidak kaya di hadapan Allah. Ayat terakhir jelas dikatakan oleh Allah melalui firman Tuhan ini bahwa dia lupa tidak kaya di hadapan Allah. Artinya dia tidak melibatkan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Dia lupa itu. Coba dilibatkan Allah dalam setiap langkah kehidupannya, saya pikir dia pasti knowing enough. Dia pasti mencukupkan dirinya atau belajar rasa cukup. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33, Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Satu hal orang kaya yang bodoh tadi adalah lupa. Dia tidak lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi dia mencari yaitu kekayaan hanya untuk pribadinya sendiri, hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Memang dia kaya dalam dunia, tetapi dia tidak kaya di hadapan Allah. Makanya firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 ini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, jadilah kita selalu mensyukuri apa yang ada pada kita. Jauhkanlah pleonesia dari hidup kita, sebab Yesus tidak menginginkan hal itu. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan dan melibatkan dalam segala pekerjaan kita, sehingga kita tidak jatuh pada pleonesia. Kekayaan firman Allah lebih penting dari harta dunia yang merugikan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memperhatikan peringatan Yesus ini, dan kita menyelidiki hati kita sendiri. Apakah ada sifat di antara kita mementingkan diri sendiri, atau hanya memperkaya hanya untuk diri sendiri saja? Dan tamak, sadarlah kita ini adalah orang Kristen, pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu adalah harus patuh dalam standar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan Yesus berkata pada hari ini, jelas-jelas mengatakan supaya kita waspada, supaya kita itu adalah berhati-hati, dan kita itu berjaga-jaga, jangan sampai kita jatuh kepada ketamakan. Jangan sampai kita jatuh kepada pleonesia itu. Tuhan tidak menginginkan itu. Tetapi Tuhan menginginkan kepada kita melalui firman Tuhan ini adalah supaya kita merasakan syukur, mengucapkan syukur apa yang ada pada kita. Apa yang kita miliki itu adalah kita cukupkan, knowing enough, yaitu belajar rasa syukur atau belajar syukur dalam hidup kita. Syukurilah pemberian Allah itu. Syukurilah apa yang diberikan Allah kepada kita.
Karena orang-orang yang knowing enough itu pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti kita akan senantiasa diberikan kenikmatan dalam hidup. Apalah arti uang kita 1 lemari? Apalah arti harta kita berlimpah-limpah, tetapi kita tidak boleh menikmatinya? Kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak berterima kasih kepada Allah karena itu pemberiannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari sadarlah kita. Mari kita mengikuti kebenaran standar firman Tuhan itu. Yesus memperingatkan kepada kita. Yesus membuat perumpamaan ini tentang orang kaya itu yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang hanya rakus akan harta kekayaan itu, tetapi dia lupa lebih penting adalah kaya di hadapan Allah. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu, adik-adik kami sekalian, para remaja apostol dan sekolah minggu, jadilah kita orang-orang yang senantiasa bersyukur ke hadapan Tuhan. Jauhkanlah ketamakan, jauhkanlah imahamok kusonis yang ngulut tahun dan di halomon dibatai. Tapi Tuhan mau menginginkan orang-orang percaya, orang Kristen itu adalah orang-orang yang merasa syukur, merasa dicukupkan oleh Tuhan, dan itu yang boleh menikmati keindahan pemberian Allah di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus melindungi kita dalam situasi kondisi COVID-19 ini. Kita harus yakin dan percaya tiada yang mustahil bagi Allah. Lukas 1 ayat 37. Tiada mustahil bagi Allah. Allah turut bekerja dalam hidup kita. Tuhan pasti membantu kita, menolong kita dalam situasi kondisi kita COVID-19 ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan Tuhan senantiasa melindungi kita dalam segala aktivitas kita, dalam hidup kita sehari-hari, di dalam situasi kondisi ini, COVID-19 ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menyertai hidup kami sampai saat ini, di mana Tuhan masih boleh kami beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Bapa di surga, firman-Mu yang telah menyapa kami, jauhkanlah plenesia, jauhkanlah ketamakan dalam hidup kami. Jadikanlah kami Tuhan knowing enough, belajar cukup dalam hidup kami ini, supaya kami jangan jatuh kepada ketamakan, kerakusan itu. Karena Tuhan sudah berfirman, karena Yesus sudah berfirman dari mulut Yesus. Yesus berbicara kepada kami, supaya kami Tuhan hidup dalam hidup kami ini kaya dalam Allah, kaya di hadapan Allah. Makanya ajarilah kami Tuhan, lebih dahulu mencari kerajaan dan kebenaran-Mu, sehingga semuanya itu boleh ditambahkan kepada kami, yaitu keperluan, kebutuhan kami, boleh kami nikmati semuanya Tuhan, baik kesehatan, makanan dan minuman, rumah tinggal, dan juga Tuhan pendidikan dan pekerjaan dalam hidup kami. Berkatilah Tuhan Jumat yang pada saat ini Tuhan, mungkin ada dua permintaan kami Tuhan, yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak bagi mereka. Yang mencari jodoh, berikan jodoh yang sepadan dengan mereka. Begitu juga Tuhan yang sakit di rumah atau di rumah sakit pada saat ini, ulurkan tangan-Mu yang kudus itu, memberkati tubuhnya, memberkati makanan dan minuman para medis dan dokter, sehingga dia sembuh. Begitu juga Tuhan, jemaat mungkin ada masalah, kasus, permasalahan yang mereka hadapi, baik di rumah, di tempat kerja, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya.
sehingga permasalahan yang mereka hadapi, pergumulan yang mereka hadapi, penderitaan yang mereka hadapi, Tuhan, boleh terselesai, sehingga mereka, Tuhan, bersuka cita, sehingga mereka, Tuhan, penuh damai sejahtera. Begitu juga, Tuhan, jemaat-Mu yang belum mempunyai momongan atau anak di tengah-tengah keluarga, ulurkan tangan-Mu yang kudus itu, memberkati usaha mereka. Dengarkan dua-dua kami, dengarkan dua mereka, Tuhan, sehingga mereka, Tuhan, dengan kuasa-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan keturunan momongan kepada mereka. Begitu juga jemaat-Mu, Tuhan, yang sudah mempunyai pekerjaan, berikan, Tuhan, kekuatan, kesehatan, kesuksesan bagi mereka, sehingga mereka, Tuhan, senantiasa bersyukur dan memberikan yang terbaik di dalam gereja-Mu dan bersyukur di hadapan-Mu. Begitu juga, Tuhan, yaitu jemaat-Mu dan keluarga kami, sanak famili kami, atau anak-anak kami yang jauh dekat kepada kami pada saat ini. Berkati mereka, Tuhan, lindungi mereka, Tuhan, dimanapun mereka berada. Begitu juga anak-anak-Mu, Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, atau melanjutkan studi mereka, Tuhan. Ya Bapa di surga, berikan kepintaran, hikmat daripada-Mu, sehingga mereka, Tuhan, dapat menyelesaikan sekolah mereka, kuliah mereka, pelajaran mereka, Tuhan, walaupun secara online atau tidak bisa bertatap muka. Ya Bapa di surga, banyak dosa kesalahan kami selama ini, ampunilah kami, Tuhan, sehingga kami layak di hadapan, layak menerima berkat anugerah, layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita puji Tuhan dari BNHKBP nomor 691 ayat 1-2. Kuserahkan pada Yesus sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.